Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nasruddin Rahmat, dan untuk kali ini saya akan menyampaikan kriteria dan ragam buku yang bisa memperoleh nilai KUM ya bagi dosen khususnya. Video ini saya buat karena ada banyak pertanyaan yang terkait ini ya, tentang masalah kriteria dan nilai KUM-nya berapa gitu. Langsung aja ya. Jadi kriteria buku yang memuat hasil penelitian atau hasil pemikiran memiliki nilai kumulatif atau nilai KUM yang lumayan lah ya, agak tinggi lah, terutama dalam mengembangkan bahan ajar pengajaran atau perkuliahan. Misalkan kayak buku ajar atau buku teks ya, buku teks 1 buku per tahun ya, dan diktat atau modul 1 diktat per semester. Kemudian beberapa kriteria dan ragam yang diperoleh nilai KUM-nya itu diantaranya ada diktat, terus kemudian petunjuk praktikum, ada buku referensi, terus kemudian juga ada buku monograf ya, ada book chapter. Yang pertama terkait tentang buku ajar ya. Jadi buku ajar ini ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi syarat atau kaidah buku teks, dan diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Kemudian untuk diktat, diktat itu ditulis oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Jadi bedanya salah satunya dengan buku ajar itu, kalau buku ajar itu disebarluaskan, kalau diktat itu hanya sebatas peserta kuliah saja. Nah, kalau untuk petunjuk praktikum, petunjuk praktikum itu ditulis dan disusun oleh kelompok dosen yang menangani praktikum bersangkutan dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Lalu kemudian ada buku referensi ya. Buku referensi ini suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu saja. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat suatu karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Ini nilainya 40 ya, buku referensi. Terus kemudian ada buku monograf ya. Jadi buku monograf ini suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya itu hanya pada satu hal saja dalam bidang ilmu ya. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat suatu karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis, ini kalau secara aturan itu sebenarnya tidak dapat dinilai untuk usulan kenaikan jabatan atau pangkatnya. Hanya saja ketika disertasi atau tesis itu dikonversi ya, atau bahkan akan lebih bagus lagi ditambahkan atau diperbarui, misalkan ada teori-teori yang baru di dalamnya, ada tambahan-tambahan referensi yang baru, selama itu tidak sama ya, tidak sama persis dengan disertasi atau tesis, itu tidak masalah. Nah, buku chapter ini
hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis, ya. Ini secara internasional 15, nasional 10, ya. Nah, ada beberapa kriteria buku yang memuat hasil penelitian atau hasil pemikiran, ya. Ini isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis dan merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini membedakan antara buku referensi atau monograf dengan buku ajar. Yang pertama adalah memiliki ISBN, terus kemudian tebal paling sedikit itu 40 halaman cetak. Hanya saja sekarang kalau untuk aturan pengusulan ISBN itu 49, ya, 49 halaman isinya saja. Jadi kalau 40 nggak bisa didaftarkan ISBN. Terus kemudian menurut format UNESCO minimal 15,5 cm kali 23 cm, ini format bukunya, ya. Kalau naskah mentah sih bebas karena nanti akan di edit layout oleh pihak penerbit. Diterbitkan oleh bahan ilmiah atau organisasi perguruan tinggi. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ragam buku yang bisa memperoleh nilai kum, monograf, ya, substansinya satu hal dalam satu bidang ilmu, memenuhi kaidah penulisan ilmiah yang utuh, yaitu rumusan masalah, pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir, kesimpulan, dan daftar pustaka dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk buku referensi, ya. Jadi sebenarnya ya monograf ini termasuk referensi juga, buku referensi. Kemudian disebarluaskan, tebal paling sedikit 40 halaman, tapi itu tadi, jadi kalau untuk didaftarkan ISBN harus 49 halaman. Diterbitkan oleh badan ilmiah atau organisasi perguruan tinggi, ber-ISBN, ya, dan diedarkan, ya. Kemudian tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Batas kepatutan 1 buku per tahun, ya, ini untuk monograf. Angka kreditnya maksimal 20. Kemudian buku referensi. Buku referensi itu substansi satu bidang ilmu, memenuhi kaidah penulisan ilmiah yang utuh, tebal paling sedikit 40 halaman, 15,5 cm kali 23 cm, ini standar UNESCO. Terus kemudian diterbitkan oleh badan ilmiah organisasi perguruan tinggi, terus kemudian beri ISBN dan diedarkan. Tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, batas kepatutan 1 buku per tahun, angka kreditnya maksimal 40. Terus untuk buku teks atau buku ajar, ini buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Diketik dengan komputer huruf Times New Roman. Kalau ini tergantung penerbit, ya. Jadi nggak harus, ya, nggak harus. Font 12 pada kertas ukuran A4 dengan jarak 1,5 spasi. Beserta soft copy dalam CD. Jumlah halaman buku tidak kurang dari 200 halaman, tidak termasuk prakata, daftar isi, dan lampiran. Unsur buku yang harus ada, ini yang tadi, ya, buku teks atau buku ajar itu prakata, daftar isi, batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, daftar pustaka, glosarium, indeks. Indeks ini, ya, sebaiknya saja ada indeks, ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Penulisan buku ajar termasuk dalam kegiatan melaksanakan pengajaran, yaitu mengembangkan bahan pengajaran, ya. Angka kredit 20 per buku, batas kepatutan buku ajar atau buku teks itu 1 buku per tahun. Terus kemudian ada diktat, bahan ajar untuk suatu mata kuliah ditulis oleh pengajar mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah penulisan ilmiah, disebarluaskan kepada peserta kuliah, angka kreditnya maksimal 5, ya. Kemudian untuk modul, bagian dari bahan ajar, ya, jadi modul itu bagian dari bahan ajar,
ditulis oleh pengajar atau pengajar mata kuliah tersebut mengikuti kaidah penulisan ilmiah, disebarluaskan kepada peserta kuliah. Angka kreditnya maksimal 5 ya. Lalu kemudian ada penuntun praktikum. Ini pedoman pelaksanaan praktikum disusun oleh kelompok dosen mengikuti kaidah penulisan ilmiah, angka kreditnya maksimal 5. Kalau untuk model ya, ini alat peraga ya, jadi menjelaskan fenomena dalam kuliah. Ini tujuannya meningkatkan pemahaman peserta kuliah. Ini ada angka kreditnya juga, yaitu 5 ya. Jadi saya ulangi lagi untuk KUM ini untuk monograf ini 20, terus buku referensi itu 40, buku teks atau buku ajar itu berapa ini? 20 ya. Jadi kalau untuk buku teks atau buku ajar itu 20 per buku ya. Terus untuk diktat itu 5, modul 5, praktikum 5, model 5 ya. Jadi itu KUM untuk beberapa buku. Untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.